Menanggapi hal itu, Ahmad Nurkolis, konselor pernikahan beda agama yang sekaligus menjadi saksi dalam pernikahan beda agama tersebut, membenarkan bahwa pasangan pernikahan beda agama itu berlangsung di Gereja Saint Ignatius Krapyak pada Sabtu 4 Maret 2022. Enjoy! Selamat menonton! Sorry, it's DJ. Oi Ani lah tua tedok gawe begawe nak galak kawin nak galak jadi apa kau ni? Iya, Aku lah capek nih ngumpulkan di rumah ni. Iya, nak tahu aku nih. Aku lagi nyingok WO nah ini nih. WO cowok mana ya? Ado, mak tenang wae. Dari mana bagi ado? Oh, bagus tuh dah WO ini. Bagus soalnya kalau nikah pakai adat ini. Nah, adalah penting tak punya kayak WO nih. Tidur dulu be, kantornya anakku. Kawan sudah bergaul-gaul Ji. Oh iya, aku ada kenalan kemarin baru 3 hari. Cak mana kalau si Ani ini baik. Aku kenal kedua orang tua aku apa jadi nikah ya. Coba aku hubungin dulu sini. Ani, HP kau tuh bunyi Ani, berisiknya. Aja. Siapa? Nanti dulu. Kak itu nelfon. Halo. Kamu Kak? Oh iya. Di mana kafe tuh ya? Oh, sudah payah. Yo. Dah pada lagi malam mimpi tadi nak apa ya kakak yang tak temu apa? Kayaknya pertanda itu dia nak ajak kawin ya. Pergi dulu kan. Siapa tuh nak ajak kawin? Kak, lama dulu Kak. Lumayan. Macet Kak jalan Kak. Antri minyak. Minyak aku kepisah dulu. Nanti aku nak ngurus tempe nak maca ya Allah. Nah gitu Kak, aku nyaus nih bentar. Oh iya. Aku nih ngantri minyak, lama tuh panas. Mbak. Ada enggak? Minum. Nah, Aku es teh manis Mbak. Ini es teh manisnya. Ini tadi es jeruk. Jeruk masuk ya. Iya masuknya udah tuh Boleh. masuknya. Ya, dia udah baca manis-manis Kak emang. Oh iya. minum. Mani. Minum dulu, ausen. Jadi cak mau jadi. Ya dulu. Aku nih tadi pesan es teh manis. Nah, Saya rasa. Cak mana kafe? Mbak. Mbak. Lupa aku nih. Iya. Aku nih tadi pesan es teh manis ya. Kan pakai rasa. Oh cukup. Ini belum diaduk. Ini diaduk dulu. Coba minum pasti manis. Minum lagi aku di corona minum. Hari ini masuk di situ tadi. Udah kalau ada nih. Lanjut dia omongan kita tadi. Dan aku. Jadi cak mana tadi? Ya cak mana Kak ya? Pengennya adik itu bisa ngelok ke agama kakak karena wong tua kakak itu sudah kenal sama Adik Ani 3 hari lumayan lah sudah untuk cukup yakin semua. Ya sih, tapi cak mana Kak ya? Keluarga aku tuh mama aku tuh setuju baik. Masalah lah kata itu karena lah umur aku lah cukup juga kan. Cuma papa nih cak ada galak sih nah dia ngomong kata kalau misalnya tahu mas nak nikah sama yang itu katanya sudah lah kalau Siapa yang itu? keluar ya. Tahu lah siapa lagi. Keluarga kalau dari keluarga kata cak itu nah. Jadi ya sudah lah Kak daripada kita tidak berjadian nggak apa-apa lah aku melok kamu bela dalam agama kamu nggak apa-apa lah aku melok agama kakak berkatan untuk nikah Kak. Lagian juga kan kemarin Kak punya ada yang viral kayak itu Kak bisa baik dia nikah Beda agama. aja beda agama Kak. Wah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kita di Pengacara Channel. Nah, mungkin kalian udah nonton sketsanya di awal video ya. Nanti kan atau kita mau ngebahas apa kan kali ini. Kenapa kali ini kami membahas tentang pernikahan beda agama karena itu lagi viral ya. viral terjadi di daerah Semarang, Jawa Timur, yang mana itu pengantin prianya itu non muslim.
sedangkan pengantin perempuannya itu muslim gitu. Dan mereka ini nikah secara Kristen. Oh, di gereja? Di gereja, pemberkatan. Aku juga dapat kabar kalau bahwasanya bukan cuma pernikahan secara Kristen yang mereka jalani, tapi juga secara muslim, karena yang saya tadi muslim. 2 kali akad. 2 kali akad gitu katanya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai isu pernikahan beda agama itu memang nggak ada kata usah ya, selalu muncul pertanyaan dari masyarakat boleh atau tidak, legal atau tidak gitu kan. Kalau menurut undang-undang pernikahan itu sendiri sih, status hukum dari pernikahan beda agama itu gimana? Kalau berbicara berdasarkan undang-undang perkawinan itu ada 2 syarat sahnya perkawinan, itu terdapat dalam pasal 2 undang-undang perkawinan. Yang pertama itu pernikahan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan yang kedua harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan ya bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Nah, dalam kompilasi hukum Islam pun itu pernikahan beda agama itu tidak sah tuh. Dimana kan kalau Islam kan ada MUI yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan keputusan mengenai nikah beda agama. Nah, mereka tuh telah sepakat bahwa pernikahan beda agama itu haram hukumnya. Jadi akad itu dianggap tidak sah. Tapi nggak berlaku untuk Islam aja ya, agama Kristen juga mengatakan demikian. Nah, jadi secara garis besarnya itu perlu kita pahami bahwa berdasarkan spirit of the law-nya itu sendiri, kalau pernikahan ini sendiri haruslah satu agama. Jadi tidak memperbolehkan perbedaan agama dalam pernikahan ini. Nah, perlu kita pahami juga kan di sini disebutkan juga terkait masalah sahnya pernikahan itu adalah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ada 2 hal, agama dan kepercayaan. Dalam hal agama itu sendiri bisa ditarik 2 penafsiran di sini. Agama dalam konteks kepercayaan itu sendiri atau agama dalam konteks hukum itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan agama dalam konteks hukum kan itu haruslah diterjemahkan dalam dokumentasi hukum, yakni KTP atau akta dan lain-lain yang menentukan, yang mencatat bahwa agama kita itu apa. Itu yang namanya agama secara hukum. Kalau misalkan kepercayaan itu berdasarkan keyakinan kita. Nah, disinilah yang nantinya bakal timbul celah hukum, di mana sering kali prakteknya masyarakat itu menikah secara beda agama melalui celah hukum ini. Jadi karena ada celah hukum itu makanya. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan awal mengenai nikah beda agama, menurut hukum positif di Indonesia itu boleh atau tidak? Tidak. Tentu saja tidak ya. Betul. Tentu saja tidak. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal kan ada pertanyaan, bolehkah menikah beda agama menurut hukum positif di Indonesia? Jawabannya tentu tidak ya. Nah, meskipun tidak boleh, tapi pada praktiknya memang sering terjadi pernikahan beda agama di Indonesia dan ada beberapa cara yang dilakukan ya. Yang dinamakan penyeludupan hukum. Terus apa sih cara-cara yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang ingin menikah beda agama? Nah, mengenai cara-cara yang dilakukan oleh beberapa orang pada prakteknya untuk dapat melaksanakan pernikahan beda agama itu antara lain ada yang pertama, menikah di luar negeri, yang kemudian nanti kembali di Indonesia dan dicatatkan di Indonesia. Adapun yang kedua itu menikah secara agama si A, kemudian menikah kembali secara agama si B, yang nantinya mereka berdua ini akan mencatatkan pernikahan mereka. Yang misalkan Islam ini dicatatkan di KUA dan juga yang Kristen dicatatkan di Capil. Tapi biasanya KUA itu sering kali menolak untuk mencatatkan itu. Nah, ini bakal timbul permasalahan mengenai hak waris dari anaknya. Yang ketiga itu pindah agama secara KTP. Jadi secara di atas kertas aja berdasarkan keyakinan hatinya dia tetap menjalankan ibadah yang awalnya itu. Nah, di sinilah yang disebut tadi celah hukum tadi, yang mana agama itu dalam konteks hukumnya itu berdasarkan dokumen di atas kertas gitu. Sebenarnya itu nggak boleh dilakukan, sama sekali nggak boleh ya. Namun disinilah letak penyeludupan hukum yang terjadi dan prakteknya di masyarakat seringkali melakukan yang seperti itu. Nah, satu lagi persoalan yang timbul dari permasalahan nikah beda agama mengenai status agama anak yang lahir dari pernikahan itu sendiri. Coba penjelasannya kan, silakan. Ya, kalau berdasarkan pasal 42 ayat 2 Undang-Undang
Perlindungan Anak itu menyebutkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut sudah berakal dan dapat bertanggung jawab dan memenuhi syarat dan tata cara dengan ketentuan agama yang dipilihnya serta ketentuan undang-undang yang berlaku. Oke, jadi nah, Mungkin itu dulu penjelasan dari kami. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung komen di bawah atau boleh DM langsung ke IG pengacara channel. atau IG dari pengacara kita sendiri, Welly_Anggara, Septalia_Purwani atau Anthony_27. Terus, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang apa? Kita daftar dulu. Sekarang